Selamat berjumpa kembali pemirsa Banera TV yang kami cintai. Setelah sekian lama Banera tidak muncul di hadapan teman-teman, hari ini kembali Banera hadir dengan tampilan yang berbeda. Dan pada malam hari ini sangat spesial buat Banera karena kita bisa mengajak Bapak Ino Peni untuk hadir dalam podcast bersama Banera TV. Saya tahu Pak Ino ini sangat sibuk karena kabarnya tadi lagi sidang, yo. Ada sidang APBD. Era APBD ya Pak Ino? Tadi sidang. 2024. Ya sebagai seorang anggota DPR tentu sibuk dan selamat datang Pak Ino. Terima kasih, Pak Iron. Selamat malam. Juga saya menyapa seluruh pemirsa Banera TV yang merindukan kehadiran Banera. Sudah lama ya? Kayaknya memang sudah lama. Termasuk saya merindukan kapan ada podcast lagi. Lagi. Dan puji Tuhan, mulai malam hari ini Banera kembali lagi ke ruang pemirsa. Ya, tentu kita berharap bahwa ini menjadi media yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemirsa untuk mengetahui banyak hal dengan seluruh aspek kehidupan kita di Manggarai Barat. Oke. Lalu yang tadi Pak Iron bilang benar bahwa hari ini DPRD menyelenggarakan sidang paripurna itu tadi pagi jam 9. Jadi hari ini paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Manggarai Barat tahun anggaran 2024 dan itu sudah selesai. Setelahnya kita akan mendengar jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi yang disampaikan hari ini. Oke. Pak Ino, sebenarnya kita hadir di sini, kita mengajak Pak Ino ini, dan dia bukan tidak dalam kapasitas membahas itu sebenarnya, tetapi ingin membahas tentang peran media sosial ya dalam konteks pemilu 2024. Tetapi sebelum ke sana, kebetulan mumpung Pak Ino di sini, kabarnya tadi itu Bupati itu mau penjara anggota dewan, benarkah itu? Enggak, berita hari ini katanya di sini. Ya itu di ujung paripurna kebetulan penyampaian pemandangan umum fraksi sudah selesai. Kemudian pimpinan DPRD coba mengingatkan pemerintah terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, lalu diangkatlah kasus di beberapa tempat itu terkait dengan adanya indikasi isu penolakan di beberapa puskesmas hanya karena bukan vaskes. Ya itu. Ya, saya setuju dengan apa yang saya baca di media tadi juga. Pak Wakil Ketua DPRD Pak Marcel Jeram bilang ya itu Bupati bercakap bahwa dikatakan beliau meminta dinas terkait untuk segera turun ke lapangan periksa barang itu dan dia sedikit guyon kalau itu tidak benar laporkan ke polisi. Jadi hanya cuma tapi itu guyon. Saya menangkapnya sebagai guyon karena beliau tahu bahwa imunitas DPRD memang punya kewenangan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi saya anggap guyon karena saya tahu bahwa dia mengerti tentang hal ini. Kalau dia serius menurut saya itu harusnya tidak dilontarkan ya makanya saya anggap itu guyon. Oke lah. Ya, ada ruangnya nanti kita mungkin membahas hal-hal gitu. Tapi malam ini kan sudah sebentar lagi ada pemilu nih. Bueno. Lalu informasinya pemilih kita ini hari ini lebih dari 60%, lebih dari 50% lah. Itu kan pemilih milenial dan generasi Z ya. Generasi yang sebenarnya sangat dekat dengan teknologi informasi, sangat dekat dengan media sosial. Nah, saya mau tahu nih, gimana menurut pandangan seorang politisi seperti Pak Ino, apalagi dalam konteks lokal kita yang jumlah pemilihnya tidak lebih dari 180-an, belum sampai 200.000 lah. Nah,
Apa butuh emang apa media sosial dalam konteks politik kita? Saya kira media sosial hari ini sudah menjadi bagian dari kehidupan semua orang. Bahkan yang sudah tua pun hari ini cukup familiar dengan media sosial. Itu artinya media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Jadi medsos sebagai platform digital itu hari ini sudah menjadi sarana yang sangat efektif dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi dalam konteks proses demokrasi dan politik. Tadi Pak Iron bilang orang muda adalah pemilih terbesar. Saya kira mereka yang hari-hari ini yang sangat aktif menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun komunikasi politik, baik itu di tingkat internal partai politik maupun dengan masyarakat sebagai konstituen dalam demokrasi. Dan saya kira peran media sosial memang harus diakui bahwa sangat besar hari ini. Kita berterima kasih bahwa platform media sosial ini yang begitu banyak ragamnya, saya kira sudah sangat membantu para politisi, terutama dalam rangka menghemat biaya. Oh ya? Iya, Pak Iron bisa bayangkan kalau tidak ada media sosial, berapa mampu Krai untuk keliling seluruh Manggarai Barat, atau untuk kita saya misalnya di Dapil 3 itu, kalau saya tidak salah jumlah kampung di Dapil 3 itu kurang lebih sekitar 192. Yang kurang lebih. Jadi bayangkan kalau harus secara fisik semua kesana, Pak Iron datang dari kampung ke kampung, berapa kuat Pak. Tapi dengan media sosial sedikit membantu kita untuk memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri kepada seluruh masyarakat. Berarti urgen ini untuk politik. Nah, tadi saya dihubungi oleh seorang kawan juga, seorang jurnalis, sama-sama jurnalis. Dia bertanya soal, dia mengatakan begini, ini narasumbernya nggak pas nih kalau ngomong soal peran media medsos ya. Kenapa nggak pas ya? Saya jawab, udah pas tuh. Kenapa? Karena ini politisi, dan yang membutuhkan media sosial ya politisi kan, karena konteksnya politik kan, pemilu. Nah, dia nitip pertanyaan sebenarnya. Dia bilang, Pak Ino sendiri ini punya medsos nggak? Sebagai politisi ya, dan sebagai manusia yang juga hidup di zaman ini, ya, pastilah saya punya media sosial. Jadi ada banyak platform media sosial yang ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, media sosial yang biasa juga. Ada YouTube. Banyak platform media sosial yang digunakan. Lalu dari sekian isu yang kemudian Pak Ino lemparkan ke media sosial, kira-kira isu apa dalam konteks Manggarai Barat yang sangat berpengaruh misalnya? Tentu kita tidak menginventarisir tapi melalui media sosial kita bisa mendistribusikan banyak informasi. Jadi selama ini keberadaan kami di DPRD misalnya, apa yang kita lakukan sedikit banyak juga kita share ke media sosial tentang apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi dengan Manggarai Barat, isu-isu apa yang patut menjadi diskusi bersama untuk kebaikan Manggarai Barat. Ya melalui media sosial juga kita bisa share. Dan ada respon balik nggak dari masyarakat? Saya berterima kasih karena bahwa ternyata dengan kita aktif di media sosial, saya misalnya dengan posisi saya sebagai DPRD selama ini, saya terbantu dengan begitu banyak platform media sosial ini, karena dari media sosial ini kita bisa dapat banyak isu yang penting untuk kita sampaikan melalui peran kita di DPRD. Ya, dan bayangkan kalau kita harus ke bawah langsung ngumpulin isu ini, dan tidak mungkin cukup dengan reses misalnya. Jadi sederhana. Kita bicara Taman Nasional Komodo misalnya, seberapa hebat kita bisa pergi ke Taman Nasional Komodo, cari tahu tentang ini ada peristiwa begini. Tapi dengan media sosial kita bisa
Sekalipun itu harus diklarifikasi dulu dan sebagainya. Iya. Dengan media sosial kita terbantu untuk mendapatkan banyak informasi untuk kemudian kita suarakan. Iya. Sampai kemudian pemerintah melihat itu sebagai sesuatu yang penting untuk diambilkan kebijakan apa yang harus dibuat. Jadi situ menurut saya manfaat media sosial penting terutama bagi kami yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai DPR. Ya, selain mendapatkan input ya. Termasuk tadi kalau ada teman yang bilang ya saya misalnya ya secara teoritis mungkin saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk membedah media sosial, kekuatan kelemahannya. Tapi media sosial dalam tataran praktis, ya dari sisi manfaat ya apa salahnya. Jadi saya bicara malam hari ini tentang praktisnya saja. Gimana manfaat media sosial bagi politik dan demokrasi di Indonesia. Oke lah bicara teori nanti. Tentang media sosial, tentang digital, kita cari pakar aja lah. Iya. Tapi malam hari ini menurut saya harus bilang ya, saya bisa diajak diskusi untuk sesuatu yang praktis. Iya. Apa yang dilakukan selama ini dan bagaimana itu bisa melalui media sosial kita bisa. Oke. Nah, yang menarik kan begini Pak Ino. Media sosial itu memang satu sisi dia sangat membantu dalam dua hal. Kalau yang Pak Ino jelaskan tadi satu, ya saya bisa menyampaikan banyak hal kepada rakyat, apa yang saya lakukan, apa yang terjadi dengan pemerintahan. Sisi yang lain juga bisa menyerap banyak informasi dari sana yang kemudian perlu diverifikasi memang. Tapi pada sisi yang lain juga Pak Ino, banyak juga jebakan-jebakan dalam media sosial itu. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada sahabat kita yang diisukan, saya nggak tahu benar nggak itu, diisukan dilapor karena menggunakan media sosial gitu. Dalam menyampaikan kritik gitu. Oke, saya tidak ingin masuk ke sana karena itu ya ranah hukum lah. Ya. Bagi saya memang media sosial tentu punya dua sisi. Ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Malam ini kita diskusi tentang bagaimana peran media sosial terkait dengan demokrasi dan politik menjelang 2020. Kalau saya dari sisi positifnya kita lihat bahwa media sosial ini sangat bermanfaat untuk proses pendidikan. Oh ya, melalui media sosial kita bisa melakukan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Ya. Jadi kita bisa berbagi melalui media sosial untuk kemudian masyarakat bisa menilai orang yang punya kapasitas cukup tidak untuk menjadi legislator ya atau politisi. Legislator seorang anggota DPRD. Iya. Karena rekam jejak seseorang bisa dilacak melalui pertemuan langsung. Iya. Kita diskusi pertemuan langsung mungkin 15 menit setelah pertemuan sudah hilang. Sudah lupa. Iya. Tapi dengan media sosial seluruh diskusi itu terekam dengan baik dan di kemudian hari kita bisa lacak. Jadi media sosial bermanfaat untuk pendidikan politik. Kemudian dalam konteks pemilu 2024 saya kira media sosial punya peran yang sangat membantu kami semua sebagai politisi, paling tidak untuk mensosialisasikan diri. Caleg dari sekian partai yang yang akan mengajukan calon legislatifnya, ya bisa mensosialisasikan diri melalui begitu banyak platform media sosial, sehingga dengan itu masyarakat minimal orang tahu lah dia ya. Harus. Iya. Kan mestinya caleg itu punya kewajiban untuk datang di semua kampung. Kalau saja kita punya kemampuan yang cukup, kita merindukan supaya bisa datang di semua kampung. Tapi karena kita punya kemampuan terbatas juga ya berharap bahwa sosialisasinya melalui media sosial sehingga orang tahu tentang caleg dari PAN ini. Iya. Sehingga mereka bisa mengenal untuk kemudian masyarakat tidak beli kucing dalam karung. Oke, dia punya rekam jejak. Kemudian dari diskusi yang terjadi di media sosial masyarakat bisa ukur kapasitas orang ini seperti apa dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya harapan-harapan masyarakat terhadap seluruh kontestan ini itu bisa terungkap melalui media sosial. Kami menginginkan calon itu harus begini. Iya. Umpan balik seperti itu juga menjadi catatan untuk kita yang menjadi kontestan. Ternyata masyarakat mengharapkan yang begini. Oke. Saya teringat kemarin ketika
kalau tidak salah tahun 2020 atau 2021 fraksinya Pak Ino ini pernah mengajak memfasilitasi diskusi sebelum ada pinjaman daerah waktu itu ya. Pak Ino ingat ya itu? Oke. Jumatan waktu itu. Waktu itu kita menghadirkan Pak Pinto ya, Salvatore Pinto. Pak Pinto menjelaskan waktu itu kenapa sih harus berhutang. Dan itu saya ingat direkam secara live di Facebook dan jejak digitalnya masih ada. Nah itu yang saya pribadi rasakan itu. Kalau tidak ada rekaman itu, saya nggak tahu bahwa pemerintah pernah berbohong sebenarnya. Kalau Pak Pinto merepresentasikan pemerintah pada saat itu, dia pernah mengatakan bahwa bunga kita itu hanya 2% tahu-tahunya bunga pinjaman itu di 6% gitu. Nah, saya sendiri ingin mengomentari itulah. Bukan, poin saya sebenarnya gini Bapak Ino. Bukan sedang meminta Pak Ino mengomentari, tetapi itu testimoni bahwa penting sekali untuk melakukan kontrol, periksa rekam jejak tadi gitu. Nah, kenapa tidak terpikir oleh teman-teman Dewan, misal setiap sidang di DPR itu disiarkan secara langsung deh di medsos. Ya itu pikiran baik dari Iron dan mungkin juga kerinduan banyak orang. Saya kira itu nanti pimpinan biarlah mengambil sikap terkait dengan itu, karena juga membuat hal barang-barang seperti ini kan tentu butuh kapasitas sumber daya manusia, memadai. Tapi apakah itu bisa dilakukan kalau tidak kita serahkan ke pimpinan? Iya. Tapi belajar dari pengalaman beberapa tahun menjadi anggota DPRD, saya sepakat kalau itu harus ya semoga di periode-periode berikutnya itu bisa dilakukan seperti di DPR RI, rapat kerja komisi, siarkan. Saya kira harapan-harapan itu penting untuk disampaikan dan semoga ini bisa diakomodir oleh pimpinan DPR. Iya. Poin menariknya kan begini Pak Ino. Kadang kan rakyat, orang seperti saya, kita nggak tahu apa yang sedang dibuat oleh teman-teman Dewan ini. Mereka bahas apa? Kayak seperti tadi misalkan. Nah, kalau tidak ditulis oleh beberapa media, kita nggak tahu tuh Bupati sedang bercanda. Bercanda gitu. Bercanda, bilang akan pidanakan, laporkan DPRD. Atau kita nggak tahu bahwa Pak Ino itu tadi berbicara soal tertibkan pajak tuh. Nah, itu kan tapi kalau bayangkan saja kalau media sosial itu sidang itu live, sederhana saja, tidak butuh peralatan yang rumit. Misalkan satu orang membuat akun sendiri, udah pakai HP aja upload ke media sosial itu malah seru kan? Ya, saya setuju karena itu secara pribadi saya mendukung pikiran-pikiran dari termasuk Pak Iron mengharapkan supaya ke depan di sana disiapkan juga barang-barang seperti itu untuk bisa mempublikasikan apa yang sedang dilakukan. Gitu. Saya setuju. Oke. Dan kami berharap kan ke depan Pak Ino ini terpilih lagi dan Amin. Dan ini kan kita ngomong di medsos ini sudah direkam kan gitu. Nah, yang menarik begini Pak Ino, ada tantangan juga eksistensi media sosial. Data menunjukkan bahwa secara nasional perang udara ini itu sangat menentukan elektabilitas dan kemenangan. Kita lihat bagaimana misalnya ketika Jokowi maju periode pertama, periode kedua, banyak buzzernya, perang media sosialnya bagaimana, isu-isu yang dimunculkan bagaimana. Tapi menjadi soal kan di lokal. Nah, kalau kita melihat data, mayoritas anggota DPRD yang ada hari ini kan sebenarnya kan generasinya tidak melek media sosial, tapi terpilih terus tuh. Gitu. Gimana menurut Pak Ino besok ini? Gitu. Ya, dianggap tidak melek sih mungkin berlebihan. Ya, jadi kan ini soal pilihan. Pilihan ya. Soal pilihan. Ada yang ingin mensosialisasikan diri secara langsung di lapangan. Saya tadi bilang bahwa
media sosial sangat membantu kita untuk mensosialisasikan diri, mendapatkan feedback dari masyarakat. Iya. Sosial, tapi juga ada pilihan lain gitu. Daripada berurusan dengan media sosial, mending saya langsung aja bertemu langsung dengan masyarakat. Tapi hal yang penting dari penggunaan media sosial adalah hal yang kedua, kan tadi kita bicara ada sisi positif, ada banyak sisi positif dari media sosial yang kalau diinventarisir banyak ya. Tapi juga kita harus menghindari hal buruk dari media sosial. Media sosial sering menjadi sarana untuk caci maki, menyebarkan berita bohong, bilang hoax, macam-macam itu juga kadang muncul. Karena itu masyarakat sebagai pengguna media sosial juga harus punya kapasitas yang cukup. Harus punya kecerdasan yang cukup untuk bisa memverifikasi ini dengan baik. Jadi tidak semua berita di media sosial itu juga, tidak semua video, tulisan, apapun yang mungkin di media sosial itu harus ditelan bulat-bulat. Ini harus butuh kematangan yang cukup untuk melakukan verifikasi dengan baik. Jangan sampai kita terprovokasi oleh apa yang muncul di video, tulisan, di Facebook, di Twitter, lalu menimbulkan gangguan dalam kehidupan bersama. Jadi kita berharap terkait dengan pemilu 2024, semua orang, terutama orang-orang muda yang Pak Iron bilang tadi adalah menjadi bagian terbesar dari pemilih besok, cerdas menggunakan media sosial. Mari kita gunakan media sosial ini secara baik untuk kepentingan kebaikan pemilu 2024. Ingat, pemilu itu adalah sebuah kontestasi. Karena itu sebuah kontestasi harus melahirkan kegembiraan bagi semua orang. Nah itu dia. Kontestasi itu kan kontes. Jadi pertunjukan. Pertunjukan gagasan, pertunjukan sikap, pertunjukan kapasitas diri yang luar biasa. Karena itu jangan dengan media sosial kita keluar dari kontes. Kita keluar dari kontestasi. Yang ada adalah saling persaingan. Dan ketika bicara persaingan, dalam tanda petik, lebih banyak di sana adalah bagaimana menjatuhkan satu sama lain. Padahal sebuah kontestasi tidak ada urusan menjatuhkan. Yang menjatuhkan nanti adalah penilai. Dari masyarakat itu adalah penilai. Kau silahkan pertunjukkan saja kapasitas dirimu. Jadi kita bicara apa yang kita perlihatkan. Kompetensi diri. Bicara knowledge, skill, attitude. Perlihatkan. Nanti yang memvonis kau harus dijatuhkan itu penilai. Siapa penilai? Masyarakat atau wajib pilih. Biarkan dia yang menilai. Kita punya kapasitas yang cukup, kita punya kompetensi yang kuat tidak untuk menjadi anggota DPR. Jangan menjadi tim mulai provokasi pemilih untuk jangan memilih si ini karena begini, karena buruknya begini. Yang keluar hanya cerita. Nah itu yang kita hindari dari penggunaan. Apalagi pakai akun-akun palsu. Nah itu kan banyak akun anonim sekarang. Menyebarkan berita bohong tentang caleg ini begini, caleg ini begini, calon presiden ini begini, calon presiden. Itu yang harus kita hindari. Kan tujuan dari politik itu adalah kebaikan bersama. Karena itu kalau ingin supaya hasilnya baik bersama, maka prosesnya juga harus baik. Untuk bahasa Manggrainta, kontestasi ini makanya dilengkapi dengan sebutan pesta demokrasi. Di dalam pesta yang ada hanya reges 5 leke, tabar 5 gas. Itu artinya di dalam pesta itu bukan tentang makan, bukan tentang goyang, bukan tentang minum, tapi ada nilai kegembiraan. Dan ini harus terwujud. Harus dikelola dengan baik melalui media sosial. Nah, ini ada paradoks juga, Bapak. Paradoksnya kan gini, satu sisi generasi muda tadi tuh melek media sosial. Siapa sih anak-anak muda yang gak punya Facebook, Twitter hari ini? Hampir semua punya. Lalu semua bisa mengakses TikTok. TikTok, snack video, lalu YouTube channel gini. Banyak juga kemarin banyak yang mengenal tahu banyak isu itu nonton di YouTube, mungkin nonton di Banera juga gitu. Nah, tapi kadang yang membuat paradoks itu antara suplai informasi yang dia dapat dengan tindakannya pada saat pemilu itu
kadang tidak sejalan Bapak Ino. Itu yang sering kita jumpai. Buktinya apa? Politik uang merebak. Kan itu. Itu tadi makanya. Dan sayangnya ini masuk ke generasi muda Bapak Ino. Politik tradisional. Dan sedikit sekali anggota politisi seperti Bapak Ino yang mau bersuara lantang soal ini. Menurut saya itu menjadi tanggung jawab para politisi termasuk partai politik. Jadi memang tidak ada pilihan. Pendidikan politik harus dijalankan secara masif. Kali lalu kita pernah diskusi tentang bagaimana orang muda menyikapi pesta demokrasi ini. Jadi kita berharap orang-orang muda menjadi orang terdepan yang memfilter hal-hal seperti itu. Jangan sampai orang muda yang adalah masa depan dari proses demokrasi ini justru terjebak dalam praktek-praktek seperti kan itu sangat disayangkan. Jadi bicara masa depan berarti bicara orang-orang muda. Karena itu mulai dari hari ini termasuk pemilu 2024 orang muda harus menjadi bagian terpenting filter terhadap apa yang Pak Iron bilang tadi itu politik transaksional dan sebagainya. Hal-hal yang mematikan nilai kualitas demokrasi itu harus menjadi tanggung jawab orang muda. Dan karena itu terkait dengan media sosial tadi orang muda harus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk pertama memverifikasi dengan baik seluruh isi media sosial supaya orang muda tidak terjebak dalam provokasi-provokasi pragmatis untuk kepentingan 1-2 orang, 1-2 kelompok, 1-2 partai dan sebagainya. Jadi orang muda bertanggung jawab untuk memastikan masa depan demokrasi itu harus lebih baik. Iya, kualitasnya kita berharap di media sosial banyak orang muda yang aktif memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat. Dan mungkin juga termasuk pada para kontestan. Jadi siapa tahu pendidikan politik yang dilakukan oleh orang muda justru merubah cara seluruh kontestan itu dalam ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi. Siapa tahu gangguan Pak Iron sebagai orang muda akan membantu saya untuk menghindarkan diri dari politik transaksional tadi. Iya, pragmatis. Politik transaksional penting juga, tapi transaksional kan dalam bentuk program kerja. Oh iya, jadi transaksional dalam arti yang lebih sempit. Bagi-bagi duit lah. Ya, pengertian transaksional tadi selama ini dalam konteks politik kan saya beri apa saya pilih kau dapat apa kan. Jadi yang harus kita hindari bahwa transaksi untuk kemajuan bersama ya memang itu yang diharapkan, tapi tidak seperti itu kan pemaknaan terhadap politik transaksional selama ini. Apa yang kau berikan, apa yang saya pilih, kau beri apa? Nah itu ya. Dan ini meruntuhkan banyak gagasan. Oh iya, itu pasti. Jadi orang yang punya pendidikan tinggi akan tidak bermanfaat kalau dominan itu. Dan harapannya di pemilu 2024 harus kita perlihatkan itu. Nah, dan medsos penting di situ karena dia yang akan mengawal itu terus. Nah, tapi kan kita lihat kemarin saya juga sempat podcast dengan Bawaslu ya, Manggarai Barat, bicara tentang tahapan pemilu, tentang apa yang mereka lakukan kan itu. Tapi sampai detik ini sih entah saya yang kurang ini, ada beberapa lembaga pemilu juga kayaknya tidak terlalu familiar tuh di medsos. Ya, kita berharap sebagai penyelenggara terutama terkait dengan pengawasan ini memang diharapkan mereka yang menjadi pihak terdepan untuk memastikan bahwa kualitas demokrasi itu terjamin. Iya. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa ya mereka juga punya keterbatasan. Iya. Personil dengan luasnya wilayah seberapa hebat juga mereka pantau. Di Dapil 3 itu mungkin ada 100 caleg besok. Bagaimana memantau pergerakan 100 orang dengan sekian partai. Karena itu pengawasan yang perlu, ya pengawasan pihak yang harus terlibat dalam pengawasan aktif ini menurut saya masyarakat itu sendiri. Panwas sebagai bagian dari penyelenggara untuk fungsi pengawasan ini
kita harapkan bekerja serius, tapi jangan mengharapkan 100% hanya kepada mereka. Kita sendiri, termasuk seluruh kontestan, harus ikut memastikan bahwa tidak akan ada praktek-praktek yang tidak benar dalam pesta demokrasi. Iya, ya. Ya memang kadang-kadang ini Bapak Ino, kalau bicara soal medsos itu tadi, kemarin kan kita disuguhkan satu cerita beberapa bulan lalu. Ada anak muda dari Lampung kuliah di Australia. Lalu kemudian dia tweet, dia bicara di medsosnya tentang jalanan di Lampung yang pernah dengar nggak itu? Yang lubang-lubang. Benar, yang sampai presiden harus lewat. Yang lucu ya, gubernurnya malah nggak tahu nama jalannya itu apa. Kan itu. Ya itu dia. Itu yang saya bilang di awal tadi. Jadi kita berterima kasih kemajuan di bidang digital ini. Iya. Industri digital ini sangat membantu. Bayangkan kalau tidak ada media sosial, tidak ada informasi dari bawah yang bisa ditangkap oleh pengambil kebijakan bahwa ini loh ada sesuatu yang timpang di bawah ini. Jadi dengan media sosial dia bisa memviralkan itu sampai ke telinga Jokowi sebagai presiden. Dia datang waktu itu. Dan saya kira itu tidak hanya terjadi di Lampung. Kalau kita di Manggarai Barat juga sudah banyak contoh. Iya, setelah viral baru ini. Ya. Tapi juga menjadi catatan, jangan sampai media sosial dijadikan satu-satunya cara menyampaikan sarana. Tunggu viral dulu. Itu juga menurut saya tidak boleh. Jadi, jangan akhirnya nanti dianggap sebagai DPR yang merespon sesuatu yang viral. Demikian juga pemerintah. Jadi eksekutif dan DPRD itu tentu tidak mengharapkan. Ya, jadi repotnya kan gini, Pak Ino. Kadang ada satu idiom yang mengatakan begini. Sekarang kalau ada masalah nggak perlu lapor polisi deh, nggak perlu kalau kita ada persoalan dengan pembangunan nggak perlu minta RDP dengan Dewan deh, lapor medsos saja, gitu. Akhirnya semua tersederhana di sana gitu. Nah, kacaunya, saya nggak tahu di Manggarai Barat, Pak Ino. Boro-boro mau lapor medsos, kadang politisi, elit politik dan pengambil kebijakan di Manggarai Barat mungkin saja, saya tidak bisa menjudge. Baik kalau dia mau dengar itu media sosial, baik kalau dia mau lihat, banyak yang cuek tuh. Saya tetap percaya seburuk-buruknya kami di DPRD, ya kami 30 orang anggota DPRD juga sering monitor itu. Bagaimana media, bagaimana isu-isu yang ada di lapangan yang dimunculkan melalui media sosial. Jadi seperti saya bilang tadi, ada banyak isu yang kita bahas juga di eksekutif. Gimana? Dengar gak mereka tuh? Jangan tanya saya. Siapa tahu sebagai partner dari eksekutif kan. Tapi kan saya tidak tanya, ini kamu dapat dari media sosial atau ada laporan? Kalau mau tanya itu tanya langsung eksekutif ya. Saya akui bahwa kami cukup berterima kasih orang-orang muda, teman-teman aktivis aktif di media sosial mengangkat begitu banyak isu. Ya sedikit banyak isu-isu itu juga kita diskusikan bersama pemerintah di DPR. Oh gitu, Bu Endo. Ya, saya berharap sih sebenarnya ini ada juga banyak juga teman-teman Pak Ino, politisi dan yang lain-lain yang karena nggak mau diajak ngobrol kayak gitu. Itu pilihan ya. Bapak tentang yang lain tanya ke saya tidak tahu apa pilihan mereka ya. Tapi harusnya kan harusnya kalau harus menyadari bahwa pentingnya medsos itu kan ini era keterbukaan. Asik juga ketika kita berdiskusi dan publik harus tahu gitu loh. Kembali ke komentar teman kalian tadi itu yang dari awal. Kalau itu sekali-sekali bendera undang pakar. Penyuluhan seluruh masyarakat Manggarai Barat tentang manfaat media sosial ya. Tapi yang paling penting kan bukan soal perspektif seorang pakar, penggunanya yang paling merasakan ya Pak Ino kan gitu. Ya kan kalau saya kan saya sudah akui tadi bahwa saya sangat terbantu dengan keberadaan media sosial. Jadi saya bisa mensosialisasikan diri, kemudian saya bisa mengetahui situasi di masyarakat itu banyak melalui media sosial. Maka bagi saya ini sangat bermanfaat.
Dan karena itu saya harus menjadi pengguna. Dan banyak orang yang kenal juga. Soal dia pilih atau tidak, setidaknya dia kenal dulu kan. Ini Pak Ino nih. Dan ketika berjumpa, saya kenal Pak Ino di Facebook, saya kenal Pak Ino di... Pak Ino yang nyanyi di YouTube. Oh iya. Kan itu Pak Ino yang soal suaranya baik atau buruk nanti dulu lah. Yang penting dia pernah dengar saya punya suara di YouTube. Karena dan banyak yang dengar itu. Orang tahu Pak Ino misalkan sering jadi MC itu. Oh iya. MC. Mungkin mereka tidak tahu bahwa pas mereka lihat di Facebook, ini kan Pak Ino yang MC dulu ya. Betul. Jadi ada banyak manfaat. Saya juga keliling di beberapa tempat. Ya, sering. Orang punya TikTok, tapi orang punya kan kita berterima kasih dengan kecanggihannya. Iya. Dunia teknologi ini membantu kita banyak. Tapi lagi-lagi kita harus punya kemampuan yang cukup, punya kecerdasan, punya kematangan untuk memverifikasi, memfilter hal-hal buruk dari media sosial. Karena kita bicara tadi terkait dengan politik Pesta Demokrasi 2024, kita berharap bahwa Pesta Demokrasi itu outputnya adalah kebaikan bersama. Karena itu dalam tahapan proses ini jangan sampai media sosial dimanfaatkan untuk saling merusak dan akan berdampak buruk kepada kebersamaan. Nah, ini Pak Ino. Biasanya pemilu kita kan rentan dengan berbagai kecurangan. Terutama bisa tadi politik uang tadi. Karena publik itu tahu loh, si ini sedang bagi duit, bagi ini. Nah, saya kan berpikir ini bagus juga ketika kita dorong ini generasi Z ini, Gen Z ini yang melek medsos ini, udah viralkan aja yang gitu-gitu, kontrol aja. Benar, saya setuju kalau ada yang punya keberanian untuk dan orang-orang, makanya tadi saya bilang orang-orang muda harus menjadi orang terdepan untuk menjaga kualitas demokrasi. Dan saya malah berharap begini Pak, kalau penyelenggaraan pemilu ini, ya, kalau bisa di TPS itu, terutama pada saat perhitungan suara, kalau memungkinkan, kalau bisa ya dibuat live aja. Live kan melalui YouTube, Facebook, biarkan semua orang tahu apa yang sedang terjadi di TPS A, B, C. Iya, menarik juga itu ya. Iya kan? Kalau itu dimungkinkan oleh penyelenggara, menurut saya itu baik, sehingga terhadap mereka yang menjadi penyelenggara tidak ada kecurigaan macam-macam. Kemudian terhadap kontestan yang punya hubungan dengan penyelenggara juga tidak dicurigai, oh dia menang karena begini, dia menang karena begini. Jadi semua terbuka. Tapi itu selama itu dimungkinkan oleh penyelenggara, kenapa kita tidak manfaatkan supaya hasil itu betul-betul dijamin, tidak ada sesuatu yang salah di sana. Jadi semua transparan dan akan memuaskan semua. Iya. Kalau itu penyelenggara merasa itu memungkinkan, tentu penyelenggara punya pertimbangan dan itu kita serahkan ke penyelenggara. Kita hanya bisa punya harapan. Bisa live saja. Pada saat supaya kalau dia baca coblosnya di A, tertulis di sana juga A, jangan sampai. Iya, cerita-cerita kayak gitu kan juga ada cerita. Iya, ditulis. Dia bacanya A, tulisnya di sana C. Iya. Tapi kalau dia live, Pak, pada saat dia baca itu disorot juga pada saat dia tulis. Nah, itu repot. Dan saya pernah alami dulu lah. Dulu saya pernah dapat tuh, ada satu TPS di satu desa, suara satu desa. Salah satu kandidat, tapi bukan calon kabupaten, calon di atas kabupaten lah. Suara awalnya dia itu kalau nggak salah hanya 10 suara di situ. Kompetitornya 500 suara, satu partai nih. Kaget-kaget dia rekapitulasi di atas. Kebalik suaranya. Ini fakta. Yang pernah saya saksikan dulu saya tidak, datanya saya tidak pegang sekarang. Tapi itu dulu lah. Saya kira
Dulu berapa? Saya kira sistem kita terus berubah, terus berbenah. Ya. Dan mulai dari 2019 saya melihat sudah berubah lah. Sistem kita sudah mulai meminimalisir potensi-potensi seperti ini. Dengan mulai menghilangkan rekap, bukan dari C1 rekap lagi di PPS, dan 1-2 hari lagi dan orang tidak bisa lihat itu. Nah, itu kan sudah tidak disaksikan oleh banyak orang, yang disaksikan oleh banyak orang itu baca di C1. Saya kira kalau sekarang apalagi dengan medsos saya kira sistem kita sudah terus berbenah, dan saya percaya 2024 kualitas pemilu kita pasti dengan segala catatannya. Ya, tentu memperhatikan catatan-catatan sebenarnya. Maka 2024 saya yakin pemilu kita akan lebih berkualitas dan akan menjadi lebih kuat kalau kita semua bertanggung jawab, terutama tadi yang Pak Iron bilang, orang-orang muda mulai aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu ini. Ya, tentu kita berharap bahwa semua masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Dan penyelenggara tentu juga akan menggunakan media-media sosial untuk kampanyekan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu ini. Karena kita tidak ingin juga yang tadi kalian bilang ada 160-an ribu wajib pilih, pada akhirnya hanya 120. Iya, tingkat partisipasinya. Karena itu kita berharap juga penyelenggara yang mulai aktif menggunakan media sosial untuk kampanyekan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Karena kan yang disayangkan kalau begini, kalau yang punya hak pilih di satu TPS 5 dan 5 orang ini yang hadir hanya 1 atau hanya 2, dan yang 2 ini orang jahat semua. Ditusuk semua, padahal masih ada 3 yang baik. Akhirnya kualitas dari pemilihan yang ada di TPS menjadi buruk. Karena itu dengan semakin banyak orang, maka potensi untuk menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik menjadi terima kasih Pak Ino atas banyak hal yang sebenarnya bisa kita diskusikan di luar isu ini Pak Ino, dan ya ini sebagai awal kami sengaja mengundang Pak Ino. Ya, ini diskusi ringan. Ini rentetan diskusi panjang kita menuju 2024 semua. Penanda hidup kembalinya Bendera. dan yang paling penting begini Pak Ino. Yang ini yang paling penting, bahwa setelah ini kita juga akan mengundang banyak politisi, dan mungkin Pak Ino juga kita akan undang. Sangat baik. Karena perlu juga menguji banyak gagasan dari politisi itu. Seperti kata Pak Ino sebelumnya, di banyak tempat dia harus punya kapasitas, ini segala macam. Kita juga mau tahu mereka ada di sana itu, publik juga mau tahu gitu kan itu. Kedepannya kita akan tetap mau terus adain diskusi-diskusi seperti ini Pak Ino. Oke? Saya mendukung Pak Era supaya masyarakat punya banyak informasi yang masuk terkait dengan keberadaan kita di Barat. Karena itu sering-sering melakukan diskusi, undang masyarakat juga. Saya berharap bisa undang masyarakat untuk bagaimana sih Manggarai Barat dari dari sudut pandang masyarakat. Selama ini kan keren mungkin hanya tanya 30 anggota DPR, tanya bupati, sekda, segala macam. Sekali coba undang langsung untuk masyarakat, bagaimana dia punya cara pandang terhadap Manggarai Barat. Iya, menarik. Ya perlu ada perspektif gitu. Atau perspektif masyarakat yang sudah dibangun jalan dan dalam pinjaman misalkan. Bisa ya, termasuk yang sudah ada jalan, yang belum ada jalan. Ya menurut mereka Manggarai Barat seperti apa, Indonesia seperti apa. Mereka yang sudah jalannya dibangun, ya menurut mereka Manggarai Barat seperti apa, NTT, Indonesia. Menarik. Kemarin karena apa? Saya baca di koran terkait dengan produksi hortikultura yang dinyatakan oleh Pak Kadis ini apa ya? Perdagangan ya? Iya. Produk sayur-sayuran dari
Nah, ada coba tanya juga masyarakat di pasar itu persoalan. Kalau tanya saya kan ya, saya akan bicara dari sudut pandang saya, yang belum tentu sama dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Karena itu terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Eno, dan semoga tidak jauh ketika kita undang.